Hai, ketemu lagi di kuliah daring akuntansi ekuitas dan pelaporan keuangan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang investasi sekuritas ekuitas. Subpokok bahasan yang akan kita bahas antara lain, kepemilikan kecil dari 20%, kepemilikan 20% sampai 50%, dan kepemilikan besar dari 50%. Investasi ekuitas digambarkan sebagai sekuritas yang menunjukkan bagian kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, dan modal saham lainnya. Sekuritas ekuitas mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan bagian kepemilikan dengan harga yang sudah disepakati atau yang bisa ditentukan seperti waran, hak dan opsi beli atau opsi jual. Saat sekuritas ekuitas dibeli, harga pokoknya mencakup harga beli sekuritas dan biayanya mencakup komisi broker dan biaya insidentil lainnya yang berhubungan dengan pembelian ini. Investasi oleh suatu perusahaan dalam saham biasa perusahaan lain diklasifikasikan menurut persentase saham dengan hak suara investi yang dimiliki oleh investor. Pertama, ada kepemilikan kecil dari 20%. Pada investasi jenis ini, investor memiliki hak pasif karena tingkat pengaruh yang kecil atau justru tidak ada. Metode penilaian yang digunakan untuk investasi dengan tingkat kepemilikan jenis ini adalah metode nilai wajar. Kedua, ada kepemilikan 20-50%. Pada investasi jenis ini, investor memiliki pengaruh yang signifikan dengan metode penilaiannya metode ekuitas. Ketiga, ada kepemilikan besar dari 50%. Pada investasi jenis ini, investor memiliki hak pengendalian dengan metode penilaiannya adalah metode konsolidasian. Nah, akuntansi dan pelaporan untuk investasi ekuitas ternyata juga dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan sekuritasnya. Untuk kategori kepemilikan kecil dari 20% terdiri dari trading dan non-trading. Untuk trading, penilaiannya dengan nilai wajar dan pengaruhnya terhadap laba adalah dividen yang diumumkan serta keuntungan dan kerugian dari penjualan. Untuk kategori non-trading, penilaiannya juga menggunakan nilai wajar. Pengakuan atas keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam OCI dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham. Untuk kepemilikan antara 20% hingga 50%, metode penilaian yang digunakan adalah metode ekuitas. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi tidak diakui, dan pengaruh lainnya terhadap laba adalah bagian proporsional dalam laba bersih investi yang disesuaikan dengan amortisasi yang tepat. Untuk kepemilikan besar dari 50%, metode penilaian yang digunakan adalah konsolidasi. Pengakuan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi juga tidak diakui, dan pengaruh terhadap laba nggak bisa diterapkan. Nah, penjelasan isi tabel ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini ya. Pertama kita bahas dulu kepemilikan kecil dari 20%. Kepemilikan kurang dari 20% dianggap bahwa investor memiliki pengaruh yang kecil atau nggak ada sama sekali atas investi. Seperti bocoran yang ada di tabel, kepemilikan kecil dari 20% terdiri dari trading dan non-trading. Tapi berdasarkan IFRS, asumsinya adalah investasi ekuitas dimiliki untuk di trading. Artinya, perusahaan menahan sekuritas itu untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Tapi, beberapa investasi ekuitas dilakukan untuk tujuan non-trading. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin diminta untuk melakukan investasi ekuitas supaya bisa menjual produknya di tempat tertentu. Dalam situasi ini, pencatatan keuntungan dan kerugian pendapatan yang belum direalisasi seperti yang disyaratkan untuk investasi perdagangan tidak menunjukkan kinerja perusahaan. Pertama kita bahas trading dulu. Seperti yang udah disebutkan pada slide tabel tadi, trading dicatat pada nilai wajar dan diakui dalam laba bersih. Berikut contohnya. Pada tanggal 3 November 2020, PTSA membeli saham biasa 3 perusahaan. Setiap investasi menunjukkan hak kurang dari 20%. PTSA berinvestasi pada PT Nord dengan biaya 259.700, PT Chem dengan biaya 317.500, dan PT Rex dengan biaya 141.350 dengan total biaya 718.550.
Pada tanggal 3 November 2020, saat PTSA membeli saham biasa, ayat jurnalnya adalah investasi saham biasa pada kas sebesar 718.550. Asumsikan tanggal 3 Desember 2020 PTSA menerima dividen kas dari PT Chem, maka ayat jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen 4.200. Ketiga perusahaan investi melaporkan laba bersih untuk tahun tersebut, tapi hanya PT Chem yang mengumumkan dan membayar dividen ke PTSA. Tapi karena kepemilikan PTSA kurang dari 20%, PTSA dianggap memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap investi. Akibatnya, laba bersih yang diperoleh investi bukan dasar yang tepat untuk mengakui pendapatan dari investasi oleh investor. Mengapa? Karena peningkatan aset bersih yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan dapat dipertahankan secara permanen untuk digunakan dalam bisnis investi. Makanya, investor atau PTSA memperoleh laba bersih kalau investi mengumumkan dividen tunai. Berikut portofolio sekuritas ekuitas PTSA pada tanggal 31 Desember 2020. Portofolio ini menunjukkan carrying value dan fair value untuk masing-masing investi. Carrying value pada PT Nord adalah 259.700 dengan nilai wajar 275.000. Maka keuntungan yang belum direalisasi adalah 15.300. Carrying value pada PT Chem sebesar 317.500 dengan nilai wajar 304.000. Maka kerugian yang belum direalisasi adalah 13.500. Carrying value pada PT Rex adalah 141.350 dengan nilai wajar 104.000. Maka kerugian yang belum direalisasi adalah 37.350. Nah, total carrying value-nya adalah 718.550 dan total nilai wajarnya 683.000. Sehingga kerugian yang belum direalisasi pada portofolio adalah 35.550. PTSA mencatat keuntungan dan kerugian bersih yang belum direalisasi terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas dalam akun laba atau rugi yang belum direalisasi ekuitas. PTSA melaporkannya sebagai penghasilan dan pengeluaran lainnya. Dalam hal ini, PTSA membuat jurnal penyesuaian yang mendebit akun laba atau rugi yang belum direalisasi ekuitas dan mengkredit akun penyesuaian nilai wajar sekuritas sebesar 35.550. Penjurnalan ini untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugiannya. Berikutnya, asumsikan pada tanggal 23 Januari 2021 PTSA menjual seluruh saham biasa PT Nord dan menerima hasil bersih sebesar 287.200. Maka PTSA mengalami keuntungan atas penjualan saham PT Nord sebesar 27.520 karena biaya untuk memperoleh saham PT Nord sebesar 259.700. Sehingga PTSA mencatat kas di debit sebesar 287.220, sedangkan di kredit investasi saham biasa PT Nord 259.700 dan keuntungan atas penjualan saham 27.520. Nah, asumsikan tanggal 10 Februari 2021 PTSA membeli 255.000 saham biasa PT King, 20.000 lembar saham PT King dengan harga pasar Rp12,75 per lembar ditambah komisi broker 1.850. Maka portofolio PTSA menjadi seperti ini, dengan total portofolio 66.100 dan saldo penyesuaian nilai wajar sekuritas sebelumnya sebesar 35.550. Maka penyesuaian nilai wajar sekuritas 101.650. Sehingga PTSA mencatat penyesuaian nilai wajar sekuritas pada keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas sebesar 101.650 pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, sekarang kita move on ke non-trading. Investasi ekuitas non-trading dicatat pada nilai wajar. Sama sih dengan trading, bedanya adalah pencatatan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Untuk investasi ekuitas non-trading, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lainnya atau OCI. Contohnya, pada tanggal 10 Desember 2020, PTSA membeli 1.000 saham biasa PT One dengan harga Rp20,75 per lembar, total cost-nya Rp20.750. Maka pada tanggal 10 Desember 2020, PTSA mencatat investasi saham biasa pada kas sebesar 20.750.
Asumsikan pada tanggal 27 Desember 2020, PTSA menerima dividen kas dari PT One, maka ayat jurnalnya kas pada pendapatan dividen sebesar 450. Sehingga untuk pencatatan penyesuaian nilai wajar, kita buat dulu portofolionya dan diperoleh penyesuaian nilai wajar sekuritas sebesar 3.250. Maka ayat jurnal tanggal 31 Desember 2021 adalah penyesuaian nilai wajar sekuritas pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 3.250. PTSA melaporkan investasi ekuitasnya pada laporan keuangan 31 Desember 2021 sebagai berikut. Pada laporan posisi keuangan di komponen aset, investasi ekuitas sebesar 24.000, sedangkan di komponen ekuitas, akumulasi keuntungan komprehensif lainnya adalah 3.250. Nah, di laporan laba rugi komprehensif, pendapatan dan biaya lainnya atas pendapatan dividen diakui sebesar 450, sedangkan pada OCI, keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 3.250. Nah, asumsikan selama tahun 2021 penjualan produk PTSA melalui PT One sebagai distributor tidak sesuai dengan target manajemen. Akibatnya, PTSA menarik diri dari pasar. Pada tanggal 20 Desember 2021, PTSA menjual semua saham biasa PT One dan menerima hasil sebesar 22.500. PTSA menentukan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas investasi pada saat disposisi. Maka diperolehlah perubahan penyesuaian nilai wajar sekuritas dengan rugi sebesar 1.500. Dengan demikian, pada tanggal 20 Desember 2021 untuk pencatatan penyesuaian carrying value investasi non-trading adalah keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada penyesuaian nilai wajar sekuritas sebesar 1.500. Sedangkan pada tanggal 20 Desember 2021 untuk mencatat penjualan investasi, didebit kas sebesar 22.500 dan dikredit penyesuaian nilai wajar sekuritas 1.750 dan investasi ekuitas sebesar 20.750. Akibat dari ayat jurnal ini adalah penyesuaian nilai wajar dieliminasi. Perhatikan juga semua keuntungan dan kerugian atas investasi non-perdagangan dicatat dalam ekuitas. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi untuk investasi ekuitas non-trading menyimpang dari ketentuan umum untuk investasi ekuitas. IASB mencatat bahwa nilai wajar memberikan informasi paling berguna, sedangkan pencatatan keuntungan atas kerugian yang belum direalisasi dalam pendapatan komprehensif lainnya lebih representatif untuk investasi ekuitas non-trading. Oke, sekarang kita move on ke kepemilikan 20-50%. Investor yang memiliki kepentingan kurang dari 50% pada korporasi investasi tidak memiliki kendali hukum, tapi investasi dalam saham dengan hak suara kurang dari 50% bisa memberikan investor kemampuan untuk menggunakan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investasi. Berdasarkan metode ekuitas, investor dan investasi mengakui hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan awalnya mencatat investasi sebesar harga perolehan saham, tetapi selanjutnya menyesuaikan jumlah setiap periode untuk perubahan aset bersih investasi. Artinya, bagian proporsional investor atas laba atau rugi investasi secara berkala meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat investasi. Semua dividen yang diterima investor dari investasi juga menurunkan nilai tercatat investasi. Metode ekuitas mengakui bahwa pendapatan investasi meningkatkan aset bersihnya, dan kerugian serta dividen investasi menurunkan aset bersih. Nah, sekarang kita lihat perbedaan penilaian dengan menggunakan nilai ekuitas dan nilai wajar. Contohnya, PT Max membeli 20% saham PT Min. Untuk menerapkan metode nilai wajar dalam contoh ini, asumsikan bahwa PT Max tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang signifikan dan mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai perdagangan. Untuk menerapkan metode ekuitas, asumsikan bahwa kepemilikan 20% PT Max memberikan pengaruh yang signifikan. Supaya perbedaannya semakin terlihat, kita bikin dulu tabel untuk pencatatan dengan menggunakan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Pada tanggal 2 Januari 2020, PT Max membeli 48.000 saham PT Min atau sebanyak 20% dengan harga Rp10 per lembar. Maka pencatatannya untuk metode nilai wajar dan metode ekuitas sama, yaitu investasi ekuitas pada kas sebesar 480.000.
Nah, selama tahun 2020, PT Min melaporkan laba bersih Rp200.000. Saham biasa PT Max sebanyak 40.000 lembar atau 20%. Tidak ada pencatatan pada metode nilai wajar, sedangkan pada metode ekuitas, PT Max mencatat investasi ekuitas pada pendapatan dari investasi sebesar 40.000. Pada 31 Desember 2020, 48.000 saham PT Min memiliki nilai wajar sebesar Rp12 per lembar atau 576.000. Maka, pada metode nilai wajar, PT Max mencatat penyesuaian nilai wajar di debit sebesar 96.000 dan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi di kredit sebesar 96.000. Sedangkan di metode ekuitas tidak ada pencatatan. Pada 28 Januari 2021, PT Min mengumumkan dan membayar dividen kas sebesar 100.000. PT Max menerima 20% atau Rp20.000. Pada metode nilai wajar, PT Max mencatat kas pada pendapatan dividen sebesar 20.000, sedangkan pada metode ekuitas, PT Max mencatat kas pada investasi saham sebesar 20.000. Selama tahun 2021, PT Min melaporkan kerugian bersih sebesar Rp50.000. Saham PT Max sebanyak 20% atau Rp10.000. Di metode nilai wajar tidak ada pencatatan, sedangkan di metode ekuitas dicatat rugi investasi pada investasi ekuitas sebesar Rp10.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2021, 48.000 lembar saham biasa PT Min memiliki nilai wajar atau harga pasar Rp11 per lembar atau 528.000. Pada metode nilai wajar, PT Max mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Pada penyesuaian nilai wajar sebesar 48.000 yang diperoleh dari 480.000 ditambah 96.000 dikurangi 528.000. Penjumlahan dan pengurangan ini mengikuti saldo pencatatan sebelumnya, sedangkan pada metode ekuitas tidak ada pencatatan. Kenapa sih di satu metode ada pencatatan tapi di metode yang lain nggak ada? Ayo, kenapa? Coba deh perhatiin, di bawah metode nilai wajar, PT Max melaporkan pendapatan hanya pada pendapatan dividen yang diterima dari PT Min. Perolehan laba dari PT Min sang investi ini nggak dianggap sebagai dasar yang tepat untuk pengakuan pendapatan dari investasi oleh PT Max sang investor. Kenapa? PT Min bisa secara permanen mempertahankan setiap peningkatan aset bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional yang menguntungkan. Oleh karena itu, PT Max hanya mengakui pendapatan saat menerima dividen dari PT Min. Sedangkan di metode ekuitas, PT Max melaporkan sebagai pendapatan yang merupakan bagian dari laba bersih yang dilaporkan PT Min. PT Max mencatat dividen tunai yang diterima dari PT Min sebagai penurunan nilai tercatat investasi. Akibatnya, PT Max mencatat bagiannya atas laba bersih PT Min pada tahun pengakuannya. Dengan pengaruh yang signifikan, PT Max bisa memastikan bahwa PT Min akan membayar dividen. Nah, sekarang kasusnya gimana kalau kerugian investi melebihi jumlah tercatat? Apakah investor harus mengakui kerugian tambahan? Biasanya, investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan nggak mengakui kerugian tambahan. Nah, kalau potensi kerugian investor nggak terbatas pada jumlah investasi awalnya, dengan jaminan kewajiban investi atau komitmen lain untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut, atau kalau misalnya investi bisa mengembalikan kondisi kooperasi yang menguntungkan, maka investor mengakui kerugian tambahan. Berikutnya sub pembahasan terakhir, kepemilikan besar dari 50%. Ketika satu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, maka dikatakan memiliki kepentingan pengendali. Dalam hubungan seperti itu, perusahaan investor disebut sebagai induk, dan investi disebut sebagai anak perusahaan. Perusahaan menyajikan investasi dalam saham biasa anak perusahaan sebagai investasi jangka panjang pada laporan keuangan yang terpisah dari entitas induk. Ketika induk perusahaan memperlakukan anak perusahaan sebagai investasi, induk umumnya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Pembahasan tentang kepemilikan besar dari 50% akan kita bahas lebih lanjut di mata kuliah kombinasi bisnis. Oke, sekian dulu pembahasan tentang investasi pada sekuritas ekuitas. Sampai jumpa minggu depan. Bye, pertemuan 6 selesai.